jumpa lagi dengan kita di Bacotin FPL Indonesia. Kali ini kita sudah sampai di game week 15 ya. Tapi 15. sekarang switch gua yang jadi host tunggalnya. Kemarin kan Raka gitu. Biar gua tersorot kamera juga lah, pengen ganteng juga gua. Tapi by the way, bicara soal ganteng, Rak. Ini teman kita kayaknya makin ganteng gue lihat nih. Makin ganteng siapa gua? Bayu. Iya. Kenapa lagi dia petani alpukat itu ngapain? Gimana, Bay? Ya memang kalau efek poin di atas 90 itu langsung efek ke pencerahan kulit wajah sih. Oh gitu ya. Iya. Jadi glowing gitu ya mukanya ya. Iyalah. Poin lu berapa? Poin gue 96. Anjir, ganteng banget lu, Bay. Oke. Yang tertinggi ya musim ini ya. Iya paling tinggi deh. Paling tinggi. Tapi nggak tahu minggu depan bisa jadi dia 30, Rak. Jadi kita lihat aja konsistensinya alpukat gimana musim ini ya kan. Selama udah dibilangin kemarin udah comeback, setelah gue melakukan persugihan ya, biar nyok. Poinnya paling tinggi di antara kalian bertiga terus. Iya makanya semenjak Bishok, Rak, dia tuh poinnya beda 10, 20. Yang kemarin ini nih jago nih, beda range-nya banyak banget dia. Salut gue. Terima kasih Om Ded lah itu. Aduh, oke. Pesugihannya luar biasa berhasil lah. Iya. Jadi seperti biasa kita di game week ini bakal membahas tentang strategi transfer. Kemudian yang kedua base 11, yang ketiga Bayu lah, biar ganteng. Nah ini pemilihan kapten. Pemilihan kapten. Oke. Sip. Jadi pertama-tama kita masuk aja dulu di strategi transfer. Segmen 1, strategi transfer. Lu, Rak, gimana, Rak? Poinnya yang paling rendah? Sombong lu. 88 poin gua. Oke. Paling rendah. Lah gua kan 91. Gua 91. Oh 91 ya? Iya. Ini jadi gua sambil melihat. Kemarin tuh gua melakukan 2 transfer ya. Di game week 14 ini gua ambil Robertson, kemudian gua buang si James Rodriguez gua buang. Walaupun gua ganti si Robertson, langsung poin 10 poin kan. Iya. Terus si penggantinya James tuh sebenarnya gue cuma gantiin supaya duitnya cukup aja sih, gue ganti masukin ke si Lookman. Kan Lookman nggak tetap gue taruh di bench. Menurut gue nih gue cukup puas sih dengan performance tim gue di game 14 gitu. Karena gue kaptenin Fernandes sendiri 17 poin kali 2 34. Walaupun awalnya sempat hopeless juga ngeliat Salah. Wow, Salah poinnya gede banget kan, dan banyak juga yang kaptenin Salah. Gue takut ketinggalan jauh, tapi ternyata Fernandes bisa memberikan poin yang cukup berimbang gitu dengan Salah. Terus mantap. Juga yang return gue juga di Zuma walaupun tidak mencetak gol tapi berhasil clean sheet juga. Terus Vardy 12 poin, dan Grealish itu akhirnya menghasilkan poin. Ini yang unik dari Grealish ya, kalau misalkan lo lihat statsnya itu dia game week 1-2 poin single, nanti game week 3 dia poinnya double. Jadi kayak selang 2 game week tuh dia akan mencetak double poin nanti. Tapi kalau misalkan di game week 15 dia poinnya di bawah 10 lagi, ya ini rekor ini akan terus berlanjut gitu. Gitu ya. Gitu sih. Terus untuk rencana transfer gua di game week ini, gua akan keep transfer gua karena kan kemarin gua udah pakai 2 transfer. Gua akan keep lagi supaya nanti di game week 16 gua bisa mendapatkan 2 transfer supaya bisa memuluskan rencana gua untuk game week 18 dan 19. Jadi untuk game week ini gua skip dulu transfernya, gua maksimalin pemain yang ada dulu. Kayak gitu coy. Oke. Mantap kan? Oke. Kemudian Yo. Gue ya, soalnya Bayu paling belakangan. Kalau gue kemarin sedikit beruntung di di pemilihan pemain, karena Salah dan Fernandes itu tiba-tiba meledak gitu loh. Enggak tiba-tiba sih, emang sering meledak mereka. Cuman di luar dugaan karena poinnya itu di 2 digit gitu loh.
sempat ragu mengkaptenkan Salah karena isunya dia start dari bench kan ya. Ternyata dia masuk di babak kedua, ternyata juga meledak juga gitu loh. Jadi sempat ini juga, apakah dengan gua mengganti kapten ke Fernandes bakal jadi zong apa gimana? Ternyata Fernandes juga sama gitu loh, sama-sama meledak sama Salah. Jadi poin gua kemarin ya lumayan lah 91, dan itu menjadi poin terbesar gua di musim ini dan mendongkrak gua juga di liga-liga kecil ya. Dan kemudian mini league ya. Kemudian yang untuk strategi transfer gua udah ngeluarin ini siapa namanya? Konsa gua ganti ke Dier, pertahanannya Tottenham. Walaupun memang Tottenham lagi dilanda apa ya? Kayak hasil buruk hasil buruk, cuma mereka gagal menang. Iya, gagal menang. Cuman gue percaya sih ini bakal jadi lawan Wolves besok, bakal jadi titik balik untuk Tottenham lagi untuk memperkecil jarak dengan Liverpool gitu loh. Jadi untuk strategi transfer kali ini, transfer gue ada 2, cuman gue save 1. Gue cuma menggunakan 1, yaitu gue mengganti Konsa menjadi Dier gitu aja sih. Gitu aja. Mantap. Oke, Bayu gimana, Bay? Lanjut ya. Lu strateginya gimana tuh, Mi? Buat besok 18-19 dari pikirin belum? Ya, udah gue pikirin sih, Bay. Perlu dijelasin di sini. Apa besok aja? Sedikit Gimana? aja. Jadi gini, untuk 18 itu mungkin gue bakal free hit. 19 gue bakal Ben boost, gitu aja sih. Jadi benar, gua nggak bohong juga sih, nggak mau munafik juga. Gue terbantu juga sama apa yang lu sampaikan kemarin di podcast kemarin, Bay. Ya memang sih untuk wildcard terlalu dini kalau gua mah, mendingan gua dari sekarang nyicil aja pemain-pemain yang bakal gua pakai di Game Week 19. Itu nanti chipnya ntar gua pakai Ben boost gitu loh. Jadi udah gua mulai cicil sekarang. Siapa-siapa aja yang bakal double game week nantinya gitu. Seperti itu. Oke. Siap. Oke, Bay, gimana lu, Bay? Gua kemarin berhasil ya, karena gua transferin Fernandes dan langsung gua kaptenin. Yoi. Itu dapat bisikan. Sebenarnya sih kita juga deg-degan sih, karena kita ngeganti Salah dan kita ngin poin ya. Iya. Kalau Salah itu bakal di ban. Ternyata poin itu bener deg-degan, dan ternyata Fernandes bener kita ganti dan rezekinya memang di situ. Iya. Tapi ada juga yang gantinya ke aset Spurs kemarin kan Zong kan. Ya. Nah, buat game week ini gua udah melakukan transfer. Siapa pertama? Gua mengeluarkan Ings karena cedera. Awalnya itu memang udah prospek yang panjang gua buat double game week, tapi ternyata Ings cedera dan kepastiannya belum tahu. Nah, jadi gue jual karena harganya besar sih, jadi nggak ketahuan karena cederanya hamstring tuh. Gue ganti ke Bamford. Buset, akhirnya lu punya Bamford juga, Bay. Akhirnya gue punya Bamford, Patrick Bamford gue. Iya. Gue transferin, tapi karena kejadian kemarin Chilwell cedera, jadi gue harus melakukan minus haram. Transfer haram. Kenapa gue berani melakukan transfer haram? Karena masuk ke strategi jangka panjang gue. Gitu ya. Gitu. Chilwell gue ganti ke Robertson. Cederanya parah nggak sih Chilwell, bro? Ankle. Waduh, bakal lama ya. Enggak. Kata Lampard bakal bisa main setelah Natal. Harusnya sih cuma Arsenal doang berarti kan. Iya. Katanya sih seperti itu. Oke, gue sabarin aja deh. Terus Fardi gimana sih? Fardi ya biasa. Biasa ya. Oke. Harus nungguin konferensi pers kalau kayak gitu. Nah, itu dia. Kalau Fardi. Oke, siap. Terus gimana, Bay? Untuk gua 18 kemungkinan gua tetap bakal pakai free hit jadinya. Di 19 gua bakal pakai triple captain. Wah, 18 triple captain lu.
18 free hit, 19 gue triple captain. Oh gitu. Gue bakal memenuhin pemain double game week gue sekitar 8 atau 9 pemain. 9 series, 9 pemain. Anjir, ngeri anjir. Ngeri. Ya begitulah. Chip war namanya, chip war. Chip war ya. Iya, karena sesuai tim nggak bisa ngikutin juga. Catat ya Rak. Ini kalau sampai Bayu ngelewatin gua di akhir musim, gua kalau ketemu sama dia salim pokoknya. Selama 1 musim. Bener ya. Beneran gua. Beneran. Jadi kalau kami disusul sama Bayu di akhir musim game 38, setiap kami ketemu Bayu salim. Gua salim pokoknya. Pokoknya kalau misalkan dia udah nyalip gua, ini kan udah mustahil kalau dibilang ngelewatin gua. Udah beda 100 kalau gak salah. Berapa poin sih lu? 100 anjir. 100 kayak selisihnya 100. Cuman kalau benar-benar bisa ngelewatin, gua benar-benar ini dah sama Bayu. Udah profesor FPL dah pokoknya. Gue mulai dari suram kan, dari 3 jutaan kan. Iya anjir. Mulai merangkak, liatin aja. Mulai merangkak. Gue pokoknya gue melakukan transfer sekarang berarti sisa 3 lagi harusnya dong. Sisa 4 lagi. Ya kan? Sisa 4 transfer lagi. Gue udah ngelakuin 2 Robertson sama Bamford, berarti 4-nya lagi itu bakal menuju buat persiapan double game week gue, dan itu orang-orangnya gue udah tahu ya. Oke. Siap. Mungkin cukup ya untuk strategi transfer kita. Kemudian kita lanjut ke segmen 2, yaitu Best bacotin FPL. Oke. Game week 15. Game week 15. Oke. Seperti biasa, kita di segmen ini bakal nyebutin 11 pemain yang jago di game week 15 gitu. Untuk formasinya kita masang 3-5-2. Jadi ada 3 back, 5 midfielder dan 2 striker. Oke. Untuk pertama ada kiper, kita pilih Martinez. Besok Emiliano Martinez. Besok lawannya Crystal Palace. Crystal Palace kemarin sedih banget hasilnya ya. Ada. Gimana, Bay? Bukan sedih, itu lawannya memang jago. Oh gitu ya. Tapi lawan agak kurang beruntung juga sih. Lawan Aston Villa masih bisa clean sheet lah ya, Aston Villa ya. Aston Villa yang bisa clean sheet. Iya, Aston Villanya masih bisa clean sheet. Aston Villa lagi dapat form kan, kemarin menang juga kan 3-0. Oke, jadi alasan kita milih Martinez selain selain peluang besar untuk clean sheet, lawannya juga Crystal Palace dan Aston Villa juga lagi bagus trennya ya. Jadi kiper kita pilih Martinez. Oke, kemudian ada 3 back. Yang pertama Diaz. Gimana, Bay? Gue andalan Bayu nih. Diaz, ini andalan gua nih, back gua. Nah, dia lawan Newcastle. City juga yang memburuk ini sebenarnya serangannya. Tapi pertahanannya membaik ya. Membaik ya. Newcastle sebenarnya ada trade juga sih, ngeri juga sih si Wilson. Tapi kemarin peluangnya sedikit, nggak terlalu banyak. Dan City kayaknya kalau nggak menang lagi juga agak kesulitan. Apalagi di kandang lawan Newcastle harusnya sih seenggaknya bisa clean sheet dulu, walaupun kesulitan di depan ya. Ya. Dan Diaz ini pilihan bagus sih buat back game week ini. Oke. Kemudian ada back terbaik dunia dan akhirat kata Bayu. Besok lawannya WBA, Robertson. Mana nih? Gua kebiasaan kata-kata nih sama Robertson saking bagusnya. Gua transfer, gua punya ya. Lu punya Rak ya? Gue punya game week menjelang game week 14 gue beli. MBN nggak punya. MBN nggak punya. Ini berpesta. Mahal, Cok. Mahal Robertson. WBA yang baru berganti aja pelatih. Si Big Sam. Kayaknya tetap masih nyari performanya, apalagi si Sam kan mainnya bertahan kan. Harusnya Liverpool juga bakal nyerang terus, dan Robertson ini tetap ngambil set piece sih. Dan paling berbahaya sih seperti Trent Alexander-Arnoldnya musim lalu.
Oke. si Robertson. Oke, cukup. Kemudian lanjut ke backnya West Ham, ada Cresswell. Besok lawannya Brighton. Gimana, Bro? Belum nih. Ya Brighton serangannya agak-agak ini sih, agak-agak loyo. Apalagi kehilangan Lamptey kemarin kan. Lamptey juga kita belum tahu, walaupun kuning terus, tapi dia sekarang beneran kuning kayaknya. Kemarin nggak main. Si Cresswell nih dia sejenis sama Robertson lah. Dia juga ngambil free kick, dia juga hobinya crossing. Besok lawan Brighton yang sayapnya sering maju, Cresswell sih pilihan yang bagus sih buat ya? di game week ini. Ya. Game week 15. Kemudian tadi terakhir ya, cukup untuk yang devnya kita. Kemudian kita lanjut ke 5 midfielder kita. Yang pertama ada Mahrez, besok lawannya Newcastle. Ini coba gue jelasin ya. Kalau misalkan ada yang kurang silahkan lo tambahin. Ini agak-agak unik juga sih. Soalnya kalau Mahrez itu pilihannya main apa nggak main gitu. Cuman besok lawannya Newcastle, gue memang percaya kalau si Pep bakal percayain Mahrez dari awal gitu loh. Dan gue lihat juga dengan adanya Mahrez, serangan City juga lebih hidup gitu loh dengan perpaduannya KDB gitu. Minimal assist lah besok lawan Newcastle. Gimana? Ada yang kurang nggak? Sebenarnya sih kenapa kita milih Mahrez karena Mahrez ini udah diistirahatin 2 pertandingan itu. Nggak mulai dari starting. Itu yang paling utama. Dan besok lawan Newcastle harusnya dia main, karena misalkan terlalu lama diistirahatin nggak bagus juga karena bakal menghadapi jadwal yang sangat padat. Harusnya dibagi jadwalnya yang kemungkinan main. Mahrez. Walaupun agak susah sih kita buat navigasi siapa yang main, harusnya sih Mahrez yang paling fresh ya. Dan sebenarnya pertandingan kemarin dia hampir ngegolin, tapi agak sial mungkin, jadi poinnya jelek. Kurang lah. Oke, cukup Mahrez. Kemudian lanjut ke Son, lawannya besok Wolves. Gimana, Rak? Ini pemain gua sejak lama ini. Jadi Son ini ya gimana ya? Sebenarnya Tottenham juga formnya tadi kita bahas di segmen 1 ya. Formnya lagi kurang bagus. 3 pertandingan dia tidak pernah menang gitu. Lawan Wolves juga sebenarnya agak sulit nih sebetulnya, karena dari head to head-nya 5 pertandingan terakhir itu berimbang. Terakhir malah Spurs kalah dari Wolves 2-3 di White Hart Lane. Bukan White Hart Lane sekarang di kandang Spurs lah. Nah, terus di stadion. Nah, tapi si Son ini sebetulnya punya kemarin gue waktu lawan Leicester itu permainan Tottenham oke. Cuman mungkin gue melihat ada sedikit kelelahan gitu di kuatnya Tottenham. Nah, besok Tottenham itu kan mainnya di Senin dini hari ya, terakhir. Jadi menurut gue untuk recovery-nya itu sudah cukup. Jadi Son ini bisa berpotensi untuk meledak lagi gitu. Bisa sprint lagi dia. Gitu. Oke. Itu tadi Son. Sekarang kita lanjut ke jenderal lapangan tengahnya MU. Besok lawan Leicester, lawannya Leicester. Pemainnya adalah Bruno Fernandes. Udahlah. Nih. Udahlah. Ini udah emang sih pemain yang paling konsisten di MU itu ya Fernandes gitu loh. Dan besok lawan Leicester ini perebutan ini ya, posisi 2 ya besok ya. Ngarep. Lah iyalah, kan ini udah posisi 3 sekarang MU gitu loh. Jadi besok MU juga nggak bakal melewatkan kesempatan ini dan memang diwajibkan menang besok. Dan gua rasa memang Fernandes bakalan starting, gua yakin itu. Dan besok ketika kenapa? Iya, tapi perlu diwaspadain sih. Ini nih ternyata jadwal Carabao Cup di tengah-tengah game week. Iya nih, harus dipantau dulu. Oke, kita ngerekomendasiin pemain sekarang ya. Tapi kan kita tetap mantau sampai akhir musim. Pokoknya kalau ada info-info atau apa, nanti kita tetap update. Takutnya kan tadi ngomongin, tapi kan tetap update. Karena Carabao pun baru masih main nanti tanggal 23. Oke. Ya, makanya.
gitu. Kita merekomendasikan di saat kondisi sekarang gitu maksudnya. Iya. Ya. Kalaupun ada perubahan nanti kita bakal konfirmasi lagi di Twitter kayak kemarin. Twitter, WhatsApp atau di semuanya. YouTube juga. Pokoknya semuanya dah. Ya, media sosial yang akan kita pakai mediasi berkomunikasi dengan para bacoters. Yo, Oke, Fernandes konsistensinya masih ada, dia juga masih megang set piece dan memang MU masih bergantung pada Fernandes. Jadi gua rasa besok Fernandes bakalan bikin poin lagi lah, minimal 6 lah poinnya. Asis 1 bisa lah gitu. Kemudian next ada Salah besok lawannya West Brom. Gimana? West Bye. Brom. Easy. Salah siapa lagi anjir, rajanya? Raja dari segala raja. Dia kalau diprediksi dengan konsisten poin sekarang tuh bisa di sekitar 350-an, 340-an. Gila. Nah, itu mecahin rekornya dia dari beberapa musim 2 musim yang lalu. Iya. Karena dia masih cadangan aja 2 gol 1 assist. Yo, Kaget gue tuh. Bener dah. Iya, apalagi besok lawan WBA, apalagi Liverpool nggak ada jadwal Carabao. Udah no brainer lah kalau buat ngekaptenin dia buat game week ini kalau gue bilang sih. Ini pemain kocak anjir. Pemain yang lain pada pemanasan dia makan kebab Barafi. Tahu lu? Ya itu kuncinya. Kuncinya ya. itu kuncinya. Tapi aneh, itu mah jago malah. Suwe bener-bener dah King Salah nih. Besok juga lawannya tim promosi sih. Salah besok juga bakalan ini deh. Masih bisa mendulang poin yang bagus besok. Menurut gue Ya, ya. apalagi ibaratnya kita punya kejaminan dia nggak bakal bench lagi karena dapat jadwal istirahatnya kan. Iya, betul sekali. Gitu. Oke, kemudian lanjut ke mid Aston Villa besok lawan Crystal Palace. Grealish. Jack Grealish. Gimana gak? Rak? Ini tadi gua udah sempat jelasin dikit kan ya. Jack Grealish-nya di segmen 1. Ya. Jadi gua ya nambahin aja dikit. Emang yang tadi gua bilang kan dia tuh punya form yang unik. Kalau misalkan kita lihat historinya dia tuh dua game week single point, Ya. kemudian game week berikutnya double point. Oke. 2 game week single point, game week berikutnya double point. Nah, tapi besok kan lawannya Crystal Palace ya. Crystal Palace, Aston Villa juga sudah kedatangan lagi si Ross Barkley. Permainannya juga udah bagus lah. Kemarin juga menang juga karena untuk Grealish sih sebetulnya kalau gua bisa syarat sih ini untuk game week ini aja. Gua pun rencana plan gua hanya keep Grealish sampai game week 15 ini aja. Nanti 16, 17, 18 kan lawannya juga agak sulit ya. Ya. Chelsea, MU, Tottenham gitu. Jadi kalau misalkan mau ngambil Grealish ya untuk game week ini aja. Kayak gitu kan. Oke. Cukup untuk 5 mid kita. Kemudian sekarang kita beralih ke striker, 2 striker. Pertama ada pemain Soton besok lawan Fulham, Adams. Gimana, Bro? yang baru cukur kumis ya? Bukan, itu beda itu mah Adamnya Mbak Inul. Aduh. Lagian ya. Kaget dari video si Adam kagak dapet dahal. Susah. Gimana, Bro? Bayu, Adams. Ya, Ings masih cedera. Dia jadi ujung tombaknya karena kalau pas Ings nggak main dia benar-benar jadi ujung tombak, jadi penyerang 3 mainnya Southampton. Dan kayak masih percaya sih sama Hasan Altol. Gue sih suka kenapa Adams sih bukan karena semata-mata Adams ya, gue suka cara main Southampton nyerang. Itu sih suka ngeliat gue. Ini Liverpool B, Son. Liverpool B. Oh, ini iya. Liverpool B, Liverpool B. Pesaingnya Emang MU. itu supplier utamanya Iya. Liverpool gitu. Lu Pesaingnya MU. jangan gitu, MU B. Aduh. Oke. Cukup untuk Adams tadi. Kemudian kita ke Brentford. Terakhir. Besok lawannya Burnley. Terakhir nih. Sikat nih. Ya striker gue ya. Sebenarnya Kalau sama. Sama. Sebenarnya sama alasannya sama si Adams.
Dia mainnya sama-sama tim menyerang nih, si Iya. Leeds juga. Leeds walaupun dibantai kemasukan berapapun tetap nyerang dia. Tetap nyerang Dia anjir kemarin- beneran dah. Tetap nyerang dia. Sayangnya kemarin itu offside, dia udah ngegolin lawan MU tapi offside. udah Suwe Ya gue. biasa kan MU kan mafianya kenceng kan. Iya, Iya, lu- mafia itu. Lu jangan gitu lo, jangan gitu lo. Giliran menang aja far gitu. Padahal emang jago kemarin. Aduh kesel gua. Ya tapi Bamford memang ya ujung tombaknya tim yang menyerang kayaknya bisa diambil sih, dan buat jangka beberapa panjang nih sampai game 20 pun masih worth it sih buat ngambil Bamford ini. Tapi pelatihnya pelatih Italia ya? Ini ya? Kok Italia sih Argentina? Argentina kok ya? Italia? Oh, beda. Ya gua kan nanya. Beda sama siapa? Kalau beda kan ada sama itu. Beda sama siapa? Enggak mau ngomong gua. Kan beda. Ya udah. Ngadi-ngadi. Ya, oke. Sip. Kaptennya kita dulu nih yang best bacotin. Gimana? Nah, ini mah tutup mata gua. Gimana, Bay? Lu kan Tutup kemarin udah mata, 3 paham game week nih. Gimana, Bay? Gua tutup mata Muhammad Salah. Muhammad Salah beneran tutup mata, Iya. Cok. Oke. Jadi kaptennya kita Muhammad Iya. Salah. Iya, Oke, Muhammad Salah. cukup untuk Tapi kita tetap mantau, mantau. ya. Mantau. Pokoknya kondisi sekarang kita bakal tetap kaptenin Salah, tapi misalkan ada info-info segala macam kita bakal coba infoin lagi. Untuk saat ini kita bakal ngaptenin Muhammad Salah. Oke. Oke. Lanjut ke segmen 3, pemilihan kapten. Nah, ini nih. Pemilihan kapten. Gua dulu deh. Dimulai dari. Oke. Gua dulu. Gua dulu aja. Entar kan Fahmi kan mikir biar nggak nyamain kan. Ayo. Muhammad Salah. Yo, Salahuddin. Lo West Bromwich Alasan. Albion. West Bromwich Albion dia udah dapet istirahatnya, nggak main di Carabao Cup. West Bromwich pasti bertahan, apalagi pelatihnya baru Big Sam yang tipenya bertahan. Salah yang lagi gacor-gacornya, dia masuk dari bench saja bisa 2 gol. Kayaknya Ada alasan. nggak ada alasan lagi deh gua buat nggak ngekapten Muhammad Salah gitu. Gua Fahmi pasti kayaknya beda, soalnya kan dia mikir gengsi dong, harusnya kan peringkat Gengsi 1. dong. Lu parah lu Iya. ngejebak gua lu anjir. Iya masih disamain. Lu memojokkan gua anjir. Kapten lu nih. Pasti Ayo, beda. sebutin. Alasannya beda. Enggak pemainnya, gua alasannya apa? Tidak peduli. Pertama, kutukan Bayu udah hilang. 3 game week dia sukses. Gua ngikutin Bayu. Game week 15, pilihnya salah. Oh, berarti alasannya Beda. sama. Alasannya orang ngikutin Bayu. Iya, iya. Kagak cuy emang. Gua agak ragu sih, Fernandes emang lawannya Leicester, cuman terlalu riskan soalnya bakalan mati-matian nih dua klub ini buat ngerebutin posisi 2. Gue juga nggak mau terlalu ngambil resiko. Orang-orang juga kebanyakan pasti milih Salah dan pesaing gue juga milih Salah. Misalkan nih, gue nggak milih Salah, milihnya Fernandes Zong. Waduh, malah makin jauh gue antar gitu loh ngejar poinnya. Sekarang posisi gue lagi bagus-bagus juga buat ngejar yang di atas gitu. Jadi gue nggak mau ngambil resiko dulu di game week ini. Nanti baru di game week 18 sama 19 kita lihat di situ. Emang salah gue milihnya. Udah gitu doang. Nah, Rakan nih, gimana lu, Rak? Kapten gua Salah. Gua nggak punya Salah. Lu gak punya salah, gimana mau jadi salah? Emang bagus sih kalau untuk kaptenin Salah sih. Suara lu agak kecil, Bro. Di ini lagi, kasihan. Bacoters. Gimana? Udah kenceng banget ini, gua udah teriak-teriak nih. Oh gitu. Canda gua. Gimana? Oke. Jadi kapten gua rencananya Son. Yo, bersikeras. Dia Berpikir keras. Bye. Soalnya Gue tahu nih lagi game week 15 lu deg-degan anjir kalau nontonin Salah. Lu doain moga-moga Zong yakin gua. kalau gue sih jarang sih deg-degan kayak gitu. Wah, gue berharap pemain Zong. Gue cuma berharap pemain gue lebih bagus, udah gitu. Oh gitu.
Mulia sekali Anda. Mulia. Soalnya kalau misalkan ngarepin Zong tuh kayak gue deg-degan nontonin dia main Oh, gitu. gitu ya. Tapi kalau misalkan gue ngarepin pemain gue bagus, nggak lebih deg-degan gitu. Jadi agak Kali lebih asam lambung, santai, ya lebih kan? relax. Kali Iya, asam tapi lambung. tiba-tiba darah tinggi. Gitu ya. Asam lambung, diajakin podcast. Nggak enak badan gua gitu kan. Nah, gak enak badan gue skip dulu. Iya deh. Besok lu masih main FPL? Enggak, gua pensiun aja gitu. Iya, kayak yang kemarin tuh mau fokus bertani, fokus main golf, ya kan? Trik, itu trik. Kalau itu. Itu trik. Sampai akunnya mau dijualin anjir. Aku mau dijual, nggak laku, peringkat 4 juta, mau ngapain? Itu trik. Gua peringkat 4 juta tuh gua main dari game week 10 sampai game week 38 aja bisa, gua peringkat 3 juta mah. Oh gitu ya. Oke. Cukup. Jadi di game week 15 ini pemilihan kapten gua Bayu milih salah. Raka tampil beda karena memang nggak punya salah. Pilihnya Son. Itu aja. Son, gua percaya Son. Oke. Manop. Cukup kali ya. Udah 30 Cukup, menit kita kayaknya udah nemenin para bacoters. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan jadi inspirasi dan sependapat sama kita ya. Dan kalaupun nanti ada perubahan, pasti kita sampaikan di akun Twitter kita, Instagram, pasti dan pasti. grup WhatsApp. Pasti, itu pasti. Iya. Itu aja ya. Pasti. Oke, untuk game week ini cukup. Saya ucapkan banyak terima kasih. Sampai jumpa. Dadah.